Satgas COVID-19 menerbitkan aturan baru tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri. Kini para pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN tidak perlu menjalani karantina. Dan aturan ini ada dalam surat edaran Satgas COVID-19 nomor 15 tahun 2022 tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemi COVID-19 yang diteken Ketua Satgas COVID-19 pada Rabu lalu. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, bergabung bersama kami ada Reza Ramadan, produser lapangan CNN Indonesia. Reza, selamat sore. Reza, bisa dijelaskan secara pasti dicabutnya kewajiban karantina di bandara saat ini, dampak di Bandara Soekarno-Hatta seperti apa? Ya, Puspa, dampak pastinya mungkin dapat terlihat dari jumlah pelaku perjalanan luar negeri yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Dan pada sore ini sendiri memang Terminal 3 atau tepatnya di tempat terminal kedatangan luar negeri, ini kondisinya cukup ramai. Puspa, mungkin dapat dilihat di latar di belakang saya, cukup banyak pelaku perjalanan luar negeri yang tiba dan juga keluarga yang menunggu dari pelaku perjalanan luar negeri tersebut. Dan memang berdasarkan dari Satgas Udara Bandara Soekarno-Hatta mencatat ada kenaikan sekitar 20% dibandingkan sebelum surat edaran ini diberlakukan, atau selama 3 hari berturut-turut ini jumlah pelaku perjalanan luar negeri yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta ini di kisaran 6.000. Padahal sebelum surat edaran ini diberlakukan, jumlah harian penumpang yang tiba dari luar negeri ini hanya ada di kisaran 4.000 penumpang saja. Dan hari ini sendiri dijadwalkan akan ada 6.100 penumpang yang akan tiba melalui Bandara Soekarno-Hatta dari luar negeri. Dan ini juga tadi berdasarkan keterangan petugas, ke depannya memang diprediksi jumlah ini akan meningkat lagi. Dan oleh karena itu juga dari petugas ini mensiasati ataupun mengadaptasi dari aturan yang berlaku saat ini adalah untuk memangkas jumlah pos pengawasan. Jadi sebelum adanya surat edaran pembebasan karantina ini, ada 9 pos pengawasan yang dibuat oleh petugas. Namun saat ini hanya dipangkas menjadi 3 saja untuk menghindari adanya penumpukan. Jadi 3 ini adalah salah satunya adalah dari KAP atau dari petugas bandara. Jadi kalau bisa saya urut alurnya, Puspa, jadi pelaku perjalanan luar negeri yang tiba dari luar negeri ini akan melewati pos pengawasan pertama. Ini akan diperiksa apakah para pelaku perjalanan luar negeri ini memiliki vaksin dosis lengkap ataupun booster atau tidak. Jadi nanti ini dari sini akan dipisahkan. Lalu ke pos kedua, ini maka akan dipisahkan yang belum memiliki vaksin dosis lengkap, ini akan diberi tanda di tiketnya atau di cap begitu. Dan juga di pos ketiga ini juga akan dipisahkan mana pekerja migran Indonesia dan juga pelajar yang termasuk dari kelompok tersebut, di mana mereka akan mendapatkan PCR gratis. Jadi berdasarkan keterangan dari petugas, meskipun saat ini sudah ada aturan bebas karantina, namun bagi pelaku perjalanan luar negeri yang tiba dari luar negeri ini tetap wajib untuk dilakukan tes PCR. Sedangkan untuk kelompok seperti pekerja migran Indonesia ini dilakukan tes PCR secara gratis, namun ini dilakukan tes PCR di Wisma Atlet. Jadi untuk alurnya sendiri bagi pelaku perjalanan luar negeri yang pekerja migran dan juga pelajar ini akan dipisahkan dan akan dibawa ke Wisma Atlet untuk dilakukan tes PCR gratis. Sedangkan untuk pelaku perjalanan luar negeri yang umum ini akan dilakukan tes PCR di tempat di Bandara Soekarno-Hatta yang dilakukan secara mandiri. Puspa. Reza, bagaimana kemudian dengan pelaku perjalanan luar negeri yang belum memiliki vaksinasi lengkap? Apakah karantina atau pembebasan karantina ini tetap diberlakukan kepada mereka atau ada syarat dan pengawasan lebih lanjut terhadap kelompok orang ini? Ya, Puspa, bagi pelaku perjalanan luar negeri yang belum memiliki vaksin dosis lengkap atau baru 1 dosis, ini akan diberikan tanda khusus di tiketnya dan juga akan dipisahkan oleh petugas, dan mereka ini akan diharuskan untuk melakukan karantina selama 5 hari. Jadinya nanti akan dipisahkan di pos kedua. Nanti di pos kedua ini nantinya akan ada dari petugas hotel, di mana dari Satgas COVID-19 sendiri ini menyiapkan 15 hotel referensi dari pemerintah untuk dilakukan karantina. Jadi mereka meskipun sudah dilakukan tes PCR dan dengan hasil negatif, mereka juga tetap wajib melakukan karantina. Puspa. Oke, bagaimana kemudian tanggapan dari masyarakat ataupun pelaku perjalanan luar negeri yang akhirnya bisa datang ke Indonesia tanpa melakukan karantina? Mungkin yang sudah Anda wawancarai di sana.
Ya, Puspa, kalau untuk tanggapannya sendiri sejauh ini yang saya dapat dari pelaku perjalanan luar negeri yang tiba dari luar negeri dan juga para keluarga, mereka memang menyambut hangat ataupun menyambut baik dari aturan pembebasan karantina ini. Khususnya kalau untuk hari ini, memang berdasarkan pemantauan saya, kebanyakan pelaku perjalanan luar negeri yang tiba ini adalah jamaah umroh. Dan tadi saya tanya, mereka mengatakan memang menyambut baik dari aturan ini. Karena memang ini tidak memberatkan mereka untuk beribadah, karena kebanyakan dari pelaku perjalanan umroh ini kebanyakan adalah bukan pelaku perjalanan luar negeri yang ingin shopping atau ingin berbelanja ke luar negeri, dan mereka bertujuan untuk ibadah. Oleh karena itu kemampuan dari finansial mereka tidak sekuat bagi pelaku perjalanan luar negeri yang memang berpergian untuk liburan, untuk berwisata. Oleh karena itu dia sangat menyambut baik apabila pemerintah saat ini melakukan pembebasan aturan karantina ini, Puspa. Oke, Reza, jika ada peningkatan pelaku perjalanan luar negeri ke Indonesia, bagaimana Anda melihat wisatawan Indonesia yang akan pergi ke luar negeri di sana? Apakah angkanya cukup dikatakan bisa meningkat setelah ada pelonggaran atau pembebasan karantina di beberapa negara? Ya, Puspa, memang faktor ini tidak menutup kemungkinan bahwa faktor ini memang akan menjadi salah satu faktor yang mendorong bagi masyarakat, khususnya mereka yang ingin berwisata ke luar negeri, karena memang sudah cukup lama selama 2 tahun ini harus beradaptasi ataupun harus berada di situasi pandemi COVID-19, dan juga mereka harus melewati protokol yang ketat ketika mereka harus ke luar negeri. Oleh karena itu memang kalau berdasarkan keterangan dari Komandan Satgas Bandar Udara mengatakan bahwa memang aturan ini kemungkinan besar ini akan berdampak terkait dengan masyarakat yang ingin ke luar negeri untuk melakukan liburan ataupun juga berwisata. Oleh karena itu memang ini menjadi salah satu dampak yang harus diantisipasi. Oleh karena itu juga hal ini terus diadaptasi oleh petugas yang ada di sini. Salah satunya adalah misalnya pemangkasan pos, dan rencananya juga dari petugas memang merencanakan akan menghadirkan gerai vaksin yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Gunanya adalah untuk mengantisipasi bagi para pelaku perjalanan luar negeri yang belum mendapatkan vaksin dosis lengkap ini agar dapat dilakukan vaksin di tempat. Puspa. Baik, Reza Ramadan, terima kasih banyak atas laporan Anda dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.